Astagfirullahaladzim. Reva, kamu jangan lihat banjir tuh kotor, Reva. Iya, apa sih mau? Kan lagi seru, ini lagi main sama teman-teman tuh. Dan begitulah awal mula kisah tentang leptospirosis, penyakit yang sering datang gara-gara tikus dan teman-temannya. Dingin banget Kepalaku juga pusing, pengen muntah, badannya sakit-sakit. Kamu kenapa, nak? Ya Allah. Badan kamu panas banget. Ini pasti gara-gara kamu main banjir kemarin, kan? Makanya udah mama bilang kamu dikualat nih sama mama nih. Yaudah kalau gitu gimana kalau kita ke dokter aja yuk? Daripada nanti kamu makin parah yuk. Yuk kita ke dokter aja nak ya. Ya ampun, anak mama. Bentar ya nak ya, kita nunggu dokter dulu nggak langsung. Sabar ya, bentar lagi. Antrian nomor 13. Adik, itu udah nama kita, Dek. Dan nomor antrian kita ya, Dek. Kita masuk ke dokternya ya. Mari silakan duduk. Terima kasih dokter. Ayo nak. Ada jadi ini dok, anak saya tuh kemarin dia bilang dia demam, pusing kepala, mual muntah, sama terakhir kamu nyari sendiri ya deh ya. Dia ngomong kayak gitu sih ke saya, sama terakhir seingat saya dia tuh main air banjir deh dok. Oh udah main air banjirnya ya. Itu kira-kira berapa hari yang lalu ya? Kamu banjir kapan sih dek? Kamu lupa ya? Nggak tahu mah, pusing juga nih tangan udah luka. Mana sih kamu udah bilang kan jangan main kucing liar tuh kebiasaan deh. Kalau seingat saya tuh kayaknya 4 hari yang lalu ya dok. Kalau nggak salah ya. Ini adiknya kucuk-kucuk mata terus ya. Perih. Biar saya cek dulu ya. Boleh dok, silakan. Benar ya tuh. Dia bukan. Dan dua-duanya luka. Jadi gimana dok anak saya? Tadi saya cek matanya merah banget. Berdasarkan gejalanya ada demam, mual muntah, pusing, kemudian nyeri otot, hingga ada kemungkinan anak ibu terkena leptospirosis. Karena sebelumnya juga main air banjir kan bu ya? Oh iya betul dokter. Nah tapi untuk memastikannya kita perlu tes PCR terlebih dahulu ya bu. Oh iya boleh dok, ini cek dulu aja supaya saya juga gak kepikiran dia anak sekarang langka gitu dong. Baik bu, nah untuk melihat hasilnya besok ya bu. Oke baik dokter, terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Iya mak. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bentuknya spiral kayak mie keriting tapi versi jahat. Penyebabnya bisa dari air banjir yang terkontaminasi dari pipis tikus yang mengandung Leptospira. Kalau di air bisa bertahan hingga 16 hari dan di tanah bakteri bisa hidup hingga 20 hari. Masa inkubasi Leptospira sekitar 2 hingga 20 hari dengan rata-rata 7 sampai 12 hari. Bu Rini bukan itu. Bu Rini habis dari mana ih? Ini habis dari rumah sakit bu, anak saya sakit demam udah dari 4 hari yang lalu, terus dia sakit kepala mual juga. Astagfirullah, sakit apa kata dokter? Dari kata dokter tadi sih katanya leptospirosis ya bu ya. Leptospirosis. Oh leptospirosis. Leptospirosis itu apa? Aduh apa ya, tapi kalau dari kata dokter tadi sih itu kemungkinan dari tikus ya bu ya. Adanya suka main tikus? Enggak gitu dong. Jadi dia habis main banjir ibu. Oh jadi ya Allah, leptospirosis gitu banjir. Gara-gara banjir yang kemarin ibu. Astaga, ya Allah deh, udah silahkan istirahat deh. Udah makasih Cepet sembuh ya. Jangan lupa baca doa ya. Iya, Dek baca doa ya Dek. Iya mah. Apa dia ibu? Selamat.
Penyakit leptospirosis ini penyakit yang menyerang ke manusia tapi bisa juga menyerang hewan lain seperti babi, sapi, dan anjing. Tapi tikus itu sebagai reservoir utama yang artinya dia membawa bakteri leptospira. Jadi gimana dok hasil anak saya ini benar leptospirosis dok? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan PCR, anak ibu positif terkena leptospirosis. Ya Allah, Bude, itu kira-kira bahaya nggak ya dok buat anak saya? Bisa berbahaya jika penanganannya terlambat. Tentunya dulu langsung dibawa ke rumah sakit ya bu. Oh, alhamdulillah. Nah untuk itu saya beri resep dulu ya. Saya resepkan antibiotik glucosidin, pereda nyeri, penurun panas, anti mual, dan antibiotik harus dihabiskan ya bu. Iya dok, baik dokter. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama ibu, semoga adiknya cepat sembuh ya. Amin. Ayo bilang makasih sama dokternya. Makasih dok. Jangan main air banjir lagi ya. Tuh dengar. Ya makasih banyak ya dok. Mari dok. Kalian tahu nggak kalau leptospirosis juga bisa menginfeksi hewan loh? Hewan yang terinfeksi contohnya ruminansia, kucing, juga anjing. Kalau hewan terkena leptospirosis, masa inkubasinya bervariasi dari 2 hingga 14 hari, tergantung dari jenis hewan. Namun, masa inkubasi biasanya tidak lebih dari 20 hari. Gejala yang muncul bermacam-macam tergantung dari usia hewan. Gejala akut yang muncul seperti infertilitas, aborsi, juga dapat diikuti dari penurunan produksi susu, hipertermia, ikterus, juga hemoglobinuria atau terdapat hemoglobin pada urin. Pada anjing, terdapat gejala awal seperti demam dan gerakan melambat, serta jika kronis bisa terjadi cedera ginjal dan gangguan fungsi hati. Sedangkan pencegahan pada leptospirosis dapat dilakukan dengan vaksinasi, membatasi kontak langsung dengan hewan reservoir, seperti sapi, babi, kuda, dan domba, juga menghindari genangan air. Scroll video TikTok Kenapa nggak pakai butter biar ada? Coba kamu pegang tangannya dulu, yuk. Lucu banget. Aduh. Apa nih? Belakangan ini, hujan setiap hari yang menyebabkan banjir di mana-mana. Kasus leptospirosis melonjak akibat lingkungan yang kotor dan populasi tikus yang meningkat. Leptospirosis ini dapat menyebabkan demam, nyeri otot, hingga ikterus dan gagal ginjal. Leptospirosis pada manusia dapat dicegah dengan menjaga kebersihan dan mencuci tangan menggunakan sabun. Juga menggunakan boot saat berada di daerah tergenang banjir, agar tidak terkena air yang terkontaminasi bakteri. Dan yang paling penting, kita harus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Lalu pengendalian leptospirosis yang bisa kita lakukan seperti mengelola sampah dengan baik dan mengurangi genangan air untuk menghilangkan habitat dan sumber penularan bakteri. Leptospirosis? Bukannya ini teh yang kemarin kena si Reva itu ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam Ibu Wati. Ayo Ibu masuk ke dalam, ayo. Ayo Ibu Wati ke dalam dulu. Mangga. Permisi ya. Ya, silakan. Aduh. Jadi ada apa nih Ibu malam-malam kesini? Ini loh Bu, saya mau ngasih bubur buat Reva. Katanya masih sakit sekarang, gimana kabarnya? Alhamdulillah udah mendingan. Alhamdulillah, semoga cepat sembuh ya. Makasih banyak ya Ibu nyebutnya sampai Gak repot-repot. apa-apa Ibu. Jadi gini Bu, kemarin tuh saya abis nonton TikTok, terus ketemu video yang penyakit si Reva itu. Katanya leptospirosis ya? Iya betul. Nah, leptospirosis itu kalau nggak salah gara-gara tikus, Bu. Nah, saya tuh punya pikiran nih, gimana kalau misalnya kita satu RT kerja bakti bareng-bareng. Boleh Ibu, tapi kemarin tuh benar juga sih kata dokternya tuh karena banjir gitu loh Bu. Nah, itu dia. Saya juga lihat tuh di video TikTok. Nah, saya sih punya pemikiran besok pagi saya datang ke rumah Pak RT-nya. Oh, apa mau bareng aja kita ke Pak RT-nya? Oh, boleh Bu. Dan kita kasih tahu buat kita bersih-bersih gitu ya. Bareng-bareng ya satu RT biar lingkungannya jadi terjaga. Tuh, boleh. Boleh Bu, boleh.
Jadi, kesimpulannya, leptospirosis itu penyakit serius tapi bisa dicegah kalau kita peduli sama lingkungan. Leptospirosis bisa menimbulkan gejala seperti demam tinggi dan nyeri otot, tapi bisa juga parah hingga menyebabkan kerusakan ginjal, hati, hingga kematian. Cara pencegahannya itu menghindari kontak dengan genangan air atau lingkungan yang berpotensi terkontaminasi dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Kalau nanti yang sakit, yang susah siapa? Mama yang susah.